Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mari syukuri dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, kita rindukan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk membagi ilmu kepada saudara-saudaraku semuanya. Adapun yang ingin kami bagi adalah dengan judul Allah tidak menyukai hal ini. Saat Anda berdoa, maka hindarilah. Lalu apa yang tidak disukai oleh Allah ketika hambanya sedang berdoa? Banyak sebenarnya, tapi kita sampaikan 3 hal pada pertemuan ini. Yang pertama, Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas saat berdoa. Lantas apa yang Allah tidak suka dalam melampaui batas itu? Satu, dalam hal apa yang diminta. Yang diminta juga yang wajar-wajar saja. Tidak usah yang aneh-aneh, yang di luar kemampuan kita. Ya. Misalnya kita berlatar pendidikan, kemudian ingin jadi dokter, kan tidak mungkin. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang melampaui batas apa? Yaitu cara memintanya. Cara memintanya itu juga harus pakai apa yang diinginkan Allah. Memintanya tidak bersuara menjerit atau bersuara keras atau berseru. Masa Allah diserukan? Ya. Seperti yang ada pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itulah seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah tidak suka yang kedua, yaitu Allah tidak akan menerima doa hambanya yang hatinya lupa kepadanya dan main-main. Dengan kata lain, kalau Allah tidak menerima berarti Allah tidak suka. Ya, maka kita harus mencari yang suka, yang bagaimana? Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang intinya bunyinya, berdoalah kepada Allah seraya yakin akan dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa hambanya yang hatinya lupa kepadanya dan main-main. Main-main bagaimana? Maksudnya satu, intisari orang berdoa itu adalah ingat kepada Allah atau zikir kepada Allah, zikrullah. Ingat, mana mungkin akan dikabulkan ketika mengucapkan doa tapi hati kita melayang-layang kemana-mana. Ya, kita melayang kemana-mana. Ya. Maka ketika berdoa, hadirkan hati kita seolah-olah kita itu sedang menghadap Allah, atau seolah-olah Allah itu melihat kita. Itu minimal. Ya. Syukur dengan menghayati doa dan artinya, sehingga akan lebih baik lagi. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai ketika berdoa, ya, saat berdoa pikiran kita melayang kemana-mana, ya, misalnya justru membayangkan apa yang kita minta. Misalnya ingin punya mobil, kita bayangkan
mobil. Padahal kita sedang berdoa, Allah nggak suka, itu namanya main-main doanya seperti itu. Ya. Kemudian membayangkan pekerjaan, kita malah kemana-mana pikirannya. Itu juga tidak suka Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang Allah juga tidak suka ketika kita sedang berdoa, yaitu Allah tidak suka kepada orang-orang yang berdoa dengan tergesa-gesa. Ini banyak saudara-saudaraku yang seperti itu. Segera diijabah, dikabulkan doanya. Kita tidak boleh istijal, ya, menyegerakan, menyuruh-nyuruh. Allah yang punya hak prerogatif itu Allah, bukan kita. Masa kita hambanya kepada Al-Khaliq atau pencipta kita, kok kita menyuruh-nyuruh? Kan tidak sopan tuh. Ini Allah juga nggak suka seperti ini, ya. Ya, seperti pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang intinya artinya seseorang itu doanya pasti diijabah, sudah dijamin diijabah, ya, selama ia tidak tergesa-gesa minta diijabah. Asalkan itu. Mengapa kok demikian? Karena satu, ya, tidak boleh tergesa-gesa, akibatnya jangan sampai keinginan terbesar kita dalam doa kita itu Allah harus memberikan ijabah, memaksa Allah supaya dikabulkan, nggak boleh, ya. Kita tak boleh memaksa Allah karena itu hak prerogatif Allah. Yang kedua, ya, tergesa-gesa dalam berdoa itu dapat mengakibatkan futur. Apa itu futur? Kurang semangat dan enggan berdoa, itu namanya futur, ya. Maka yang terbaik adalah yang ketiga, ya, yang terbaik kita harus isti'anah ketika berdoa itu. Apa isti'anah itu? Meminta tolong karena merasa tak mampu melakukannya, tidak mampu, maka setelah itu terus serahkan kepada Allah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terbaik sikap kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menyukai kita, karena hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak disukai, kita tinggalkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, itu mesti kami yang memperbuatnya karena kami merasa orang fakir, orang yang tempatnya salah dan lupa. Namun apabila ada benarnya, itu semata-mata Allah yang punya. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.